karena Ya. PDIP ini bakal Ya. memainkan peran yang strategis, revisi Undang-Undang Pemilu, Bang. Itu mendesak dan kalau bisa dibahas dari sekarang supaya nir kepentingannya nggak terlalu kelihatan. Kalau dibahas di ujung atau di tengah kan khawatir ada kepentingan yang bermain. Kita agak geser dikit. Kalau Kita geser gini. Apakah PDI Perjuangan memungkinkan dalam proses pilkada yang akan dibahas sama Keras itu bekerjasama dengan partai yang tidak mendukung Mas Ganjar misalnya, ya, kerjasama dengan Gerindra, PKB atau PSI, ya, atau PKS, karena kan ada pendapat mengatakan kalau mau yang di pusatnya bergabung, bawahnya bergabung sehingga pemerintah lebih stabil. Walaupun dinamika di daerah berbeda-beda. Nah, apakah PDI Perjuangan akan ngambil sikap itu juga untuk kemudian ke bawahnya dalam provinsi-provinsi besar ya atau kabupaten-kabupaten yang strategis untuk tetap bertahan dengan koalisi ini? Karena saya lihat gini, di pemberitaan nih PDI Perjuangan mendukung Kofifa di Jawa Timur. Kan gitu nih. Karena Kofifa adalah pendukung 02 ya sama Ridwan Kamil. Artinya di situ agak kelihatan bahwa di bawah ternyata sikap yang di atas tidak sama. Nah, apakah itu merupakan kebijakan PDI Perjuangan untuk di daerah dilepaskan bisa berkoalisi dengan partai manapun? Tapi kan itu memang keunikan demokrasi di Indonesia. Ya. Bahwa ketika kita bicara koalisi di tingkat pusat itu kan berbeda dengan koalisi di tingkat daerah. Ini konsekuensi dari multi partai yang begitu banyak, kan? Begitu juga konsekuensi dari otonomi daerah, kan? Jadi kebijakan-kebijakan ini kan memang banyak di daerah, tidak banyak juga yang ditentukan oleh pusat, kecuali hal-hal yang jumlahnya sekian persen aja sekarang. Setelah sejak kita menganut sistem otonomi daerah. Jadi sampai hari ini memang keputusannya bahwa apa yang menjadi kebijakan dari politik di tingkat nasional itu berbeda. Silahkan dibedakan dengan yang di tingkat daerah. Sampai hari ini begitu. Dan saya rasa itu juga bukan hanya sikap itu diambil oleh partai kami, tapi juga diambil oleh partai-partai lain. Jadi ini sesuatu keunikan yang memang unik to our country lah ya. Untuk saya nggak tahu, saya belum terlalu mempelajari bagaimana di luar negeri ya. Karena mungkin juga ada budaya, ada kultur, ada hal-hal yang sifatnya berbeda lah setiap daerah. Oke, Mas Ciko, kita tanya sama Mas Agung. Pernyataan Mas Ciko tadi menunjukkan bahwa sikap di pusat itu hanya elit pusat aja yang punya sikap politik yang berbeda. Elit politik di daerah nyatanya berbeda juga deh. Santai aja gitu. Jadi ini apakah memperlihatkan bahwa setiap partai politik itu sebenarnya nggak ada ideologi yang diperjuangkan. Jadi semua ini karena Mas Agung nih surveyor dan ini, berarti yang di bawah itu soal lu bisa jadi gubernur nggak? Gubernur lu punya duit aja, dari mana pun kita dukung aja. Kan itu nih. Kan logikanya gini. Kayak misalnya di Jerman lah ya. Di Jerman itu gubernurnya tidak dipilih, ya ditunjuk. Yang dipilih itu malah di tingkat mayor ya, wali kota, bupati dan sebagainya. Karena itu dekat sama masyarakat. Sehingga pemerintah pusat itu punya wakil di setiap provinsi yang ditunjuk. Kayak PJ sekarang lah. Dia lah yang mengkoordinir bupati. Sehingga kebijakan pusat itu akan diikuti ke bawah gitu. Gak ada yang dulu misalnya pemerintah pusat larang impor beras, dia impor sendiri karena masyarakatnya kurang beras. Nah, menurut Anda ke depan nih desain politik Indonesia ini, apakah keputusan elit di Jakarta itu harusnya juga nyambung ke bawah, walaupun mungkin tidak semua ya, tapi rata-rata provinsi besar harusnya mau menang mau enggak yang diperjuangkan adalah gagasan, ide, kira-kira gitu ya, program. Jadi nggak karena Kofifa kuat kita dukung Kofifa, Ridwan Kamil
kuat situ nanti kita dukung kami, misalnya gitu. Iya. Atau Anies kuat di Jakarta, dukung Anies saja lah, bahkan Anies menang. Itu gimana? Boleh nggak aku potong bentar ya? Jadi menarik itu memang pertanyaan yang tepat. Tapi kalau boleh aku ikut bantu jawab ya. Karena memang ada perbedaan kalau kita bicara soal demokrasi di Amerika misalnya. Nah, itu memang agak lebih mudah ketika bertarungannya ideologis. Karena hanya dua partai. Ya. Di Indonesia ini kan multi partai yang cukup banyak. Ya tokohnya nggak merata. Nah, tokohnya nggak merata. Terus ideologinya, kita bicara partai Islam, ada berapa partai Islam? Kita bicara partai nasionalis, ada berapa partai nasionalis? Walaupun tentunya PDI Perjuangan merasa kita punya keunikan tersendiri, di mana kita mencoba semaksimal mungkin mempertahankan itu sampai tingkat daerah ketika pilkada dan pileg, jadi menerjemahkannya dalam kampanye, menerjemahkannya dalam ketika memilih calon dan lain-lain. Tapi ini yang nggak bisa, saya rasa ke depan masih akan sulit selama sistemnya masih multipartai dengan ideologinya yang mirip-mirip di antara satu sama lain. Walaupun sebenarnya kita merasa nggak mirip dengan yang lain, tapi masyarakat tetap menilainya mirip. Akhirnya Indonesia akan tetap lebih mengedepankan ketokohan dalam ketika kita bicara soal pilkada. Itu yang membedakan. Menurut aku sih nggak 100% partai menentukan calon, yang menentukan calon itu survei. Dia ini survei ini lebih hebat dari partai. Kalau survei ngomong, oh ini paling kuat, ini partainya lebih hebat. Kan survei tapi bisa kalah kadang-kadang. Walaupun sama Stora. Walaupun kadang-kadang ada miss-nya juga, tapi umumnya karena saya pernah mimpin partai itu kita tanya survei itu gimana? Betul. Jadi gitu, ya udah dukung itu aja. Jadi sebenarnya ini yang diperjuangkan ini adalah partai memperjuangkan orang dengan ideologinya atau dengan gagasan, atau memperjuangkan yang diomongin survei. Jadi kalau Mas Agung ngomong, oh ini paling kuat surveinya, udah ragu kita partai. Sudah itu kira-kira gimana? Ya, jadi ada 4 variabel tuh Bang. Kalau sekarang partai-partai modern itu menentukan kandidat di pilkada gitu. Popularitas, akseptabilitas, elektabilitas, isitas. Oh, itu menentukan tuh. Nah, jadi 4 variabel ini kadang digunakan partai ketika ingin menurunkan surat rekomendasi kepada kandidat. Mau itu gubernur, wali kota, bupati, seperti itu. Sehingga memang apa yang terjadi di nasional dengan terjadi di lokal itu akan terputus. Karena konteks di lokal itu sangat jauh berbeda dengan nasional, dinamika politiknya, dinamika koalisinya, partai-partai yang kuat, yang kecil seperti itu. Itu satu. Yang kedua ada namanya Party ID, Bang. Di Indonesia Party ID itu sangat rendah. Dari banyak temuan lembaga survei dari pemilu ke pemilu itu hanya di bawah 20%, Bang. Sangat rendah. Yang menguat itu justru figur ID. Sehingga kenapa kemudian semua kandidat yang bertarung di pilkada, popularitas, elektabilitas itu menjadi penting ketimbang program, visi, misi, dan hal-hal ideal yang kita bicarakan tadi. Nah, figur ID ini memang menjadi tolak ukur. Kenapa? Karena memang jelas lihatnya, enak. Karena selama ini kan ada rekam jejak kan. Kadang kan kalau di partai ini kan proses kandidasi itu, figur kaderisasi dan seterusnya itu kan di ruang yang remang-remang kan. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang, muncul lagi. Tapi kan kalau orang publik ini kan jelas tuh panggungnya. Nah, sehingga memang kenapa akhirnya lembaga survei dan tanda petik punya peran yang sama dengan partai dalam menentukan kandidat lewat survei-surveinya gitu. Tapi ya karena itu realitas figur ID yang menguat dan demokrasi kita multi partai sehingga ketemu ini barang. Baik, seperti itu. Gini, karena tadi partai Mas Ciko kan akan bicara pilkada. Gini, pilkada dengan sistem yang sekarang, figur ID itu belum tentu menghasilkan figur yang baik atau figur yang tepat. Kadang-kadang orang tidak punya background apa-apa, pengusaha sopir angkot misalnya, punya beberapa sopir angkot atau pengusaha tangki gitu. Tiba-tiba di kabupaten yang nggak begitu kaya, dia modal 20 miliar, dia menang karena dia yang punya uang. Dia tidak punya kepamongan, nggak pernah belajar pemerintahan dan sebagainya. Akhirnya demokrasi kan menjadi napi. Demokrasi itu adalah orang memilih orang baik, terbaik di antara yang baik, atau baik daripada yang jelek, ya kan? Ini kita pilih jelek semua, dan ini gara-gara lembaga survei juga, karena hanya mencari orang yang laku aja. Gitu. Jadi menurut aku sih, ini ke depan
desain politik Indonesia. Karena si Prabowo ngomong bahwa ini demokrasi paling rumit, demokrasi mahal dan melelahkan. Betul. Untuk mencari calon pemimpin, kita pemilu kemarin hampir 100 triliun habis. Betul. Ya nggak? Buat menentukan caleg, yang calegnya juga belum tentu bagus juga. 100 triliun atau cari bupati wali kota yang ngabisin banyak. Mendingan DPR aja milikin, jelas itu. Betul. Daripada orang yang tiba-tiba kita nggak kenal dia calon karena dia punya duit, kita udah mikir aduh. Jadi 4 variabel itu menurut saya sih nggak penting. Satu yang penting isi tas tadi. Jadi gitu. Kita ke Kang Cecep. Ini kita pengalaman ya. Dari Pilpres. Ya nggak? Pilpres yang bareng Pileg ya. Kemudian ternyata dalam proses panjang itu satu apa yang menurut saya ini agak kelemahan itu adalah penyelenggara ya. Beberapa temuan yang dilaporkan kepada Bawaslu itu ditindaklanjuti hilang aja. Di Pileg begitu, saya ngalamin itu. Ada yang melaporkan kemudian tiba-tiba hilang. Enggak ada keterusannya dan sebagainya. Dalam putusan MK itu mengatakan bahwa Bawaslu sudah menindaklanjuti, berarti sudah selesai. Iya enggak? Padahal bukan mungkin nih, ada beberapa Bawaslu yang terlibat dalam proses kecurangan ini. Ikut mengkoordinir, ikut bagi-bagi malah ya. Malah di Papua itu KPPS-nya menyalek ya, gitu. Nah, ini menurut Kang Cecep itu pemilu 2024 ini apakah lebih baik dari yang kemarin atau tidak lebih baik? Nah, tugas mungkin dari teman-teman di DPR dan pemerintahan akan datang itu adalah memperbaiki pemilu ini tidak menjadi mahal, tidak juga 100% benar, tapi paling tidak ada batas minimal yang bisa dimaklumkan lah kecuali. Tapi kalau udah masif semua dan nggak ada laporan yang hari ini ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Menurut Kang Cecep gimana nih pemilu? Kita takut pemilu ke depan akan lebih parah. Gimana? Siap. Jadi sebelum masuk ke sini saya coba komentarin juga yang tadi ya, ketika posisi koalisi di nasional dengan daerah berbeda-beda. Dalam pandangan saya sebenarnya yang terjadi di Indonesia itu tidak ada koalisi yang permanen akhirnya memang. Tidak ada koalisi dalam rangka membangun sistem politik demokrasi yang ajak, yang mapan, yang established ya. Akhirnya apa yang terbentuk adalah koalisi jangka pendek pragmatis ekonomi politik. Koalisi sebelum mencalonkan. Setelah ada yang menang bubar. Bubar, jadi pragmatis jangka pendek. Nah ini yang saya ingat karena memang tadi partai ID-nya nggak ada. Karena memang tantangan dari buat para partai polisi adalah bagaimana memfungsikan partai politik. Bagaimana kemudian partai bisa membuat ya masyarakat kita menjadi ada bonding, ada keterikatan dengan partai politik. Tugas yang mulia sebenarnya buat partai ini ya. Ya Bang Rio kan sudah pengalaman juga itu partai ya. Bagaimana ini channel satu Bang Ciko misalnya kan itu bagaimana ke depannya karena nanti dampaknya adalah ke pemilu 2029. Di sini sebenarnya bagaimana partai itu menjadi bukan sekedar voting parties, partai yang mengambang, tapi dia hanya muncul ke masyarakat 5 tahun sekali. Bukannya masa mengambang, tapi partai yang mengambang. Nah ini tantangan sebenarnya buat partai-partai. Dalam rangka itu, agar apa? Agar pemilu 2029 kita bisa menciptakan masyarakat yang memang memilih ya karena mungkin punya ideologi yang sama, program yang bagus dan seterusnya. Bukan sekedar yang 4S tadi ya. Itu yang utama. Nah kemudian dalam yang kedua yang perlu kita soroti dari penyelenggaraan kemarin adalah masalah penyelenggara. Ya memang ya. Ya kita tahu sendiri KPU bahkan ini kritik juga buat KPU ya. Bagaimana ketua KPU itu demikian super body sebenarnya kan. Dapat diputus mulu oleh DKPP. Tapi hebat, bertahan. 2-3 kali terakhir terus. Terakhir. Itu kan berarti ada sesuatu. Ada persoalan di sini. Ya kita juga tahu lah misalnya nama komisioner KPU dan Bawaslu yang muncul itu ternyata nama-namanya sudah ada beberapa hari sebelumnya di media yang sudah ada. Ini berarti apa? Apakah by design?
Nah, kita nggak tahu juga tuh, bisa telisik lah ya kayak gitu. Ya memang kan semuanya karena di era demokrasi semuanya melalui parlemen, jadi politis semua sebenarnya kan. Iya. Produk politik semua. Ya disitulah kemudian negosiasi politik terjadi saya kira ya. Dan itu yang menjadi wajah komisioner KPU dan Bawaslu. Nah komen saya yang lain terkait tadi, memang akhirnya beberapa proses pemilu, proses pelanggaran lah, itu kan harusnya di Bawaslu. Dan ini yang tidak terjadi ya, maksudnya DKPP tidak menindaklanjuti ya, ketika Bawaslu tidak melakukan itu, jadi persoalan. Itu yang kemudian akhirnya oleh MK jadi catatan ya. Karena kalau kita bicara memang kan MK memutus sengketa hasilnya ya. Sehingga banyak orang juga ya langsung mensimplifikasi MK hanya hasil, angka-angka gitu. Ya nggak mungkin kalau dipindahin nggak mungkin menang juga gitu kan. Nah tapi memang akhirnya kenapa kemudian partai tidak melaporkan ke Bawaslu? Apakah sedemikian skeptiskah, pesimistiskah dan seterusnya? Nah itu yang jadi tantangan juga sebenarnya. Dan ini yang harus dikejar sebenarnya ya. Bagaimana demikian pesimistiskah? Ya kayak masalah kemarin ya, masalah pembagian susu di CFD. Dialihinnya ke Perda gitu kan. Aneh itu. Jadi di sini sebenarnya masyarakat sipil juga ya. Bagaimana masyarakat sipil, partai, media, kita ini kan sistem politik mogok didorong. Nah, bagaimana kemudian kita bersama-sama ya sebagai anak bangsa mengkritisi itu sebenarnya. Dan jadi kita dorong Bawaslu-nya, kemudian DKPP-nya berfungsikan ya mereka sudah berfungsi, tapi kemudian yang terjadi ya ini kan di semua daerah dan itu masif kan di mana-mana itu terstruktur dan masif. Jadi persoalan sih memang ini. Dan ini catatan ya buat kemudian wajah bagaimana dengan proses pemilihan anggota atau komisioner KPU dan Bawaslu 5 tahun yang akan datang nih. Disinilah kemudian ya partai-partainya Bang Ciko atau partai yang nanti ya yang berkuasa di parlemen ketika memang memilih bukan sekedar misalnya buat ada trading ya, trade off ya. Untuk menguntungkan misalnya salah satu kekuatan politik misalnya yang harus diawasi juga dari sana. Ini kan proses jadi hilirisasi sebenarnya ya. Semua proses politik ini by design. Ya termasuk masalah ini ya dikunci di 16% ya by design sebenarnya kan. Kalau kita melihatnya nggak semuanya tiba-tiba seperti itu, nggak mungkin kebetulan. Oke, Mas Ciko, Kang Cecep, Mas Agung, kita udah waktunya udah terbatas dan sekarang closing statement dari Mas Ciko ngelihat pemilu 2024 ini dan harapannya terhadap pemerintahan baru seperti apa? Jadi tentunya kalau saya sebagai pribadi yang juga mewakili PDI Perjuangan bisa melihat bahwa sebenarnya awan mendung demokrasi ini belum pergi. Karena kita lihat banyaknya pelanggaran, banyaknya hal-hal yang terjadi kemunduran dalam demokrasi kita terkait dengan penyelenggaraan pilpres maupun pileg. Mendung itu udah kuat, apalagi hujan ini. Badai lagi. Jadi ini kan to put it nicely aja, padahal lagi hujan deras. Pada prinsipnya kan ini, tapi kita harus bisa menilai bagaimana apa yang menjadi putusan di Mahkamah Konstitusi itu sesungguhnya menunjukkan bahwa memang betul ada hal-hal yang terjadi yang memang bisa disebut sebagai pelanggaran dan kecurangan. Bahkan bukan hanya dari 3 hakim yang menyatakan dissenting opinion. Ridwan Mansur dan Asrul Sani mengatakan bahwa memang betul presiden cawe-cawe. Dia mengatakan bahwa memang betul presiden ini ada keberpihakan. Namun belum ada undang-undang. Tidak ada undang-undang. Jadi kalau bahasa kasarnya gini, emang presiden curang, untung nggak diatur kecurangan soal etika. Iya kan? Hukumnya belum ada. Moral dan etika nggak diatur. Tapi kan secara nggak langsung mengatakan bahwa presiden ini tidak beretika ketika pada musim pilpres, ya kan, dalam musim kampanye dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi modal untuk perbaikan. Karena menurut saya untuk perbaikan demokrasi ke depan itu modalnya adalah satu, paling utama adalah mengakui ada kesalahan. Nah, kalau kita bicara soal pemerintahan yang ke depan ya kan, kalau kita bicara melampaui tadi putusan Petun, apabila memang Pak Prabowo dan Mas Gibran yang dilantik, tentunya harapan kita mereka akan berbuat yang terbaik untuk bangsa ini, itu satu ya kan. Tapi apakah PDI Perjuangan akan membersamai di dalam pemerintahan atau di luar, itu sama-sama tentunya bagian dari gotong royong kita untuk membangun bangsa, itu aja. Tapi tujuannya itu satu, demokrasi kita harus sehat.
ya kan, rakyat kita harus sejahtera. Permasalahan-permasalahan dalam beberapa bulan terakhir ini, dolar yang begitu tinggi, harga pangan begitu tinggi, harus bisa itu menjadi prioritas ke depan. Dan 2029 tidak terulang lagi seperti ini. Harus, amin. Kan gitu. Amin. Ya. Baik, Mas Agung. Saya nitip satu hal sama Bang Ciko, karena Ya. PDIP ini bakal memainkan peran yang strategis, revisi Undang-Undang Pemilu, Bang. Itu mendesak dan kalau bisa dibahas dari sekarang supaya nir kepentingannya nggak terlalu kelihatan. Kalau dibahas di ujung atau di tengah kan khawatir ada kepentingan yang bermain. Kalau sekarang kan harusnya dari awal. Nanti DPR dilantik, PDIP langsung gaspol, revisi Undang-Undang Pemilu. Semua sistem dikuatkan, penyelenggara dibenerin. Kalau bisa jangan serentak-serentak, kita jadi nggak fokus nih. Pileknya diserentakkan sama Pilpres, kita fokus ke Pilpres jadinya. Pileknya nggak bisa ngerjain semuanya. Kalau dikit-dikitnya bisa. Kalau 3 kelompok kerja. Jadi harus dipisah lagi supaya fokus publik itu jelas gitu. Padahal kan Pileg ini garda terdepan mereka mengawal aspirasi di dapil, tapi semuanya ke Pilpres. Pilkada juga serentak nih. Kita juga mumet kan. Padahal misalkan kota, kabupaten, provinsi sama-sama penting. Tapi karena serentak kita fokusnya ke yang besar provinsi. Padahal kita dipimpin sama bupati dan wali kota di daerah kita seperti itu. Jadi maksud saya revisi ini mendesak dan saya kira akan sangat bagus misalkan PDIP mengawali apa dengan Golkar dan seterusnya sehingga agenda reformasi, perubahan, demokratisasi kita tidak lagi terhambat atau teramputasi, Bang. Itu aja, Bang. Oke. Itu pesan buat Mas Ciko. Kang Cecep. Jadi ketika Indonesia memilih jalan demokrasi di 1999, ya kita sebagai demokrat advokat ya, pendukung demokrasi harus menjaga ritme ini sebenarnya. Proses demokratisasi makan waktu yang panjang. Minimal 9 kali pemilu demokratis lah, 4-5 tahun. Kita baru hampir 3 dekade ya, 99 ke 24, baru 25 tahun. Dan ternyata dengan pengaruh kekuasaan kemarin, itu berpotensi membuat wave back demokrasi. Harus balik demokrasi. Nah disinilah kita harus mengontrol kekuasaan baru ini ke depannya. Bagaimana kemudian agar jangan mempermainkan demokrasi dengan wajah kekuasaan atas nama apa? Demokrasi prosedural. Ya bicarakan aja rakyat yang memilih gitu, nggak apa-apa. Itu kan demokrasi prosedural. Kita bangun bagaimana kita kemudian memaknai kita mendiseminasi nilai-nilai demokrasi ke masyarakat kita. Ya memang demokrasi proses coba salah, trial error gitu ya. Jadi sekarang ada waktu nih. Nanti ketika insya Allah presiden baru dilantik di Oktober, PDIP sebagai kekuatan ya harapan saya dengan partai yang lain ya bisa PKS atau yang lain itu dalam rangka membangun gotong royong ya bagaimana mengawal proses demokratisasi yang telah kita pilih tahun 99 itu kembali ke tracknya gitu ya bagaimana berusaha menihilkan intervensi kekuasaan ke proses yang tengah berjalan gitu. Kalau itu terjadi ya dengan nama Partai Demokrasi Indonesia luar biasa jadi demokrasi. Pakai perjuangan tanpa anti. Demikian. Ya, oke Kang Cecep. Jadi Sobat Forum, demokrasi adalah jalan yang terbaik dalam menentukan pilihan untuk memilih seorang pemimpin, walaupun mungkin tidak sempurna. Oleh karena itu 2029 akan datang, demokrasi harus lebih baik daripada hari ini. Terima kasih Kang Ciko. Terima kasih Mas Agung. Terima kasih Kang Cecep. Sampai jumpa minggu depan.